Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku membahas tentang Samsung Galaxy A32. Ini yang versi varian 4G ya. Jadi aku udah pakai ini selama beberapa bulan, tetapi ini baru sempat ngasih review sekarang. Untuk case yang aku gunakan sendiri, ini adalah case vegan yang bening. Dan untuk HP sendiri ini A32 4G yang warna varian putih. Dan ini adalah varian 6GB 120 varian RAM 6GB dan ROM-nya 128. Oke. Jadi untuk impresi pertama setelah aku beli HP ini itu warnanya putih banget ya. Ini mungkin agak kurang kelihatan karena backgroundnya kurang kontras, tapi ini warnanya benar-benar putih. Kemudian juga feel-nya enak, tapi ini beda sama dua kakaknya yang A52 sama A72. Yang A52 A72 bahan belakangnya gloss matte, yang ini glossy. Ini seperti yang dilihat di kamera, ini bahannya glossy ya. Oke, selain itu untuk seri ini juga sudah dilengkapi oleh Android Display Fingerprint. Kemudian ini masih pakai optical ya. Kemudian dia juga sudah ada Face Unlock. Dan juga ini tuh ada dua varian, RAM 6 dan RAM 8. Ini kebetulan yang saya beli yang RAM 6. Kemudian untuk pendapat saya sendiri, ini HP cukup ringan ya. Kemudian dia sudah support dual SIM. Dual SIM-nya itu dual SIM fisik. Jadi bukan dual SIM yang kayak hybrid gitu, yang kayak seri S gitu. Kemudian untuk pricing-nya sendiri, ini A32 dihargai di harga 3 jutaan hingga 4 juta untuk yang varian 8GB. Ini yang varian RAM 6 masih di 3,6 juta waktu itu. Kemudian feel dipegangnya juga enak karena kesannya solid. Kemudian ini juga sudah menggunakan operating system One UI 3.1 yang paling baru ya. Untuk software information-nya bisa kalian lihat bahwa ini sudah menggunakan One UI 3.1 yang baru. Dan ini One UI-nya yang versi full version ya, bukan yang kayak One UI yang ada di seri M yang cuma ada fitur-fitur penting aja. Kemudian selain itu ini juga layarnya cukup luas, jadi layarnya 6,4 inch Super AMOLED 90Hz dengan ketajaman layar naik hingga 800 nits. Jadi ini cukup terang. Kemudian prosesornya sendiri sih masih pakai MediaTek ya. Dan untuk seri A32 sendiri ini tidak berarti bisa dibilang ini yang prosesornya paling cepat, karena menurut saya di rentang harga 3 jutaan itu merek-merek dari brand-brand sebelah itu banyak yang menawarkan performa lebih baik daripada HP ini. Tetapi untuk layar sendiri, ini layar yang terbaik di kelasnya. Tidak ada yang mengalahkan layar 90Hz Super AMOLED-nya Samsung di harga 3 jutaan ini. Jadi untuk feels-nya ketika kita menonton di View atau di Netflix atau di tempat-tempat menonton lainnya itu sangat-sangat enak gitu. Karena ini layar juga 90Hz. Jadi ini layarnya super duper halus perpindahannya. Oke, selain itu untuk fitur tambahannya juga sudah lengkap ya, sudah cukup lengkap. Di sini dia punya NFC udahan. NFC, kemudian untuk eye comfort shield ini kayak kalau di iOS tuh seperti True Tone ya. Kemudian untuk wireless charging ini belum support reverse wireless charging, tapi sudah ada always on display. Kemudian juga sudah ada Dolby Atmos. Kemudian selain itu untuk rating IP6768-nya ini beda seperti kakak-kakaknya A52 dan A72 yang udah punya. Di sini dia belum punya rating IP6768. Jadi ini nggak tahan air dan disarankan jangan dipakai hujan-hujanan juga. Kemudian untuk speakernya sendiri, ini speakernya masih menggunakan downward firing speaker atau satu speaker di bagian bawah. Kita coba mendengarkan suaranya. Android. Nah, di sini udah ada Galaxy S20 FE dan ini ada casingnya. Jadi ini aku nunjukin aja kira-kira. Jadi kelihatan ya, suaranya itu agak timpang di bagian bawah ini karena speakernya cuma bagian bawah saja, bagian atas ini tidak mengeluarkan suara.
Oke, itu sih hal-hal yang seperti speaker yang hanya satu, tidak stereo ini hal kecil yang kurang dari seri A ini. Jadi untuk bilang seri A32 ini sempurna juga menurut saya setelah dipakai jangka panjang, untuk menonton sih enak. Tetapi ketika kita menonton dan kemudian kita memegang seperti ini, maka suaranya akan tertutup. Jadi ketika kita menonton, kita harus memegang dari tengah agar suaranya itu bisa keluar dari bagian bawah sini. Karena kalau ketika kita memegang seperti ini, maka suaranya akan tertutup dan akan menggema jadinya suaranya. Ya, untuk rentang harga 3 juta mungkin ya kita tidak bisa meminta semua fitur harus ada ya. Pasti ada yang dipotong atau di-cut gitu. Jadi untuk sejauh ini sih ini sudah cukup baik kelasnya untuk brand sekelas Samsung. Kemudian juga baterainya ini gede banget. Ini 5000 mAh dan untuk di kelasnya menurut saya ini baterai sudah cukup tahan meskipun ada yang baterainya lebih besar. Tetapi untuk baterai ini 5000 mAh ini saya bisa pakai 2 hari tanpa ngecas. Kalau misalnya dipakai nonton juga bisa nonton seharian dan sampai malam banget atau sampai lebih dari 12 jam baru baterainya mulai habis. Kemudian juga untuk screen on time-nya kurang lebih untuk pemakaian heavy usage itu mungkin di sekitar 7-8 jam, tetapi untuk pemakaian moderate usage itu bisa lebih tinggi lagi. Dan yang patut disayangkan di sini adalah modul getarnya. Modul getarnya ini sangat-sangat nggak enak dan bunyinya juga aneh. Jadi feels-nya itu kayak HP-HP murah gitu ya. Padahal di HP-HP sekelasnya itu juga sudah banyak yang punya modul getar yang bagus. Kemudian untuk chargingnya dia juga masih pakai charging 15 watt, jadi belum support sampai 25 watt. Jadi agaknya cukup lama, tapi di sini untungnya ini sudah pakai USB Type C. Kemudian kameranya juga di sini ada 3. Ada kamera wide, ultra wide, dan telephoto. Untuk hasil kameranya sih sebenarnya kurang lebih ya mencukupi lah. Mungkin ini adalah hasil foto yang saya ambil, mungkin dapat dinilai sendiri kira-kira bagaimana hasil foto ini. Beginilah hasil rekaman dari Samsung Galaxy A32. Cukup stabil. Ini rekamannya di resolusi Full HD. Kemudian untuk kesimpulannya dari review kali ini, menurut saya sih HP ini itu cukup rekomen untuk beberapa orang yang hanya butuh HP untuk nonton, untuk multimedia, dan untuk sekedar gaming-gaming ringan. Tetapi bagi gamers yang mau game dengan heavy usage gitu atau game-game yang berat, ini HP kurang rekomen karena prosesor MediaTek-nya itu tidak terlalu mumpuni dibanding dengan prosesor-prosesor merek sebelah dan yang harga 3 jutaan tuh di kelasnya. Jadi brand-brand dari sebelah itu menawarkan prosesor yang lebih kencang daripada A32 ini. Tetapi untuk pemakaian sehari-hari, untuk media sosial, kemudian untuk browsing-browsing, untuk nonton, ini HP yang paling cocok buat dimiliki. Karena selain baterainya besar, lainnya juga sangat bagus di kelasnya, dan juga memberikan experience yang sangat baik. Ini kan juga dibantu oleh One UI 3.1 dari Samsung, yang kita tahu sendiri banyak orang yang prefer ini dibanding UI stok Android lainnya. Jadi sekian untuk review kali ini. Jika ada komentar atau saran dapat diberikan di kolom komentar. Dan jika kalian punya pengalaman tentang penggunaan A32 yang 4G, varian 4G ini, boleh ditambahkan di kolom komentar bagian bawah. See you guys on the next video. Bye bye guys.